Bayangkan, hidup satu rumah dengan seorang nabi. Setiap hari mendengar ayat-ayat Allah, menyaksikan mujizat, dan melihat kebenaran dengan mata sendiri. Namun, ketika azab Allah benar-benar turun dari langit, namanya justru tercatat sebagai orang yang dibinasakan. Ia bukan perempuan biasa. Ia adalah istri Nabi Lut alaihi salam. Mengapa kedekatan dengan seorang nabi tidak mampu menyelamatkannya? Dosa apa yang membuatnya tersingkir dari rahmat Allah? Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi peringatan keras bagi siapapun yang merasa aman dengan status dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Umat, ruang untuk kita semua merenung, belajar, dan mengambil pelajaran berharga dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Setiap cerita bukan sekedar sejarah, tapi cermin untuk menilai iman dan amal kita hari ini. Melalui channel ini, kami berusaha menghadirkan kisah Islami yang menyentuh hati, membuka kesadaran, dan menguatkan keimanan. Jika video seperti ini bermanfaat, kami mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat pengingat dan hidayah. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk menjaga cahaya dakwah ini terus menyala. Nabi Lut dan kaum yang tenggelam dalam penyimpangan. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah kepada sebuah kaum yang telah jauh tersesat dari fitrah kemanusiaan. Mereka bukan hanya melakukan kemaksiatan, tetapi menjadikannya sebagai kebanggaan dan identitas. Perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya dilakukan secara terang-terangan, tanpa rasa malu dan tanpa takut kepada Allah. Setiap nasihat dianggap ejekan, setiap peringatan dibalas dengan cemoohan. Di tengah kerusakan moral yang merajalela itu, Nabi Lut berdiri sendirian membawa risalah tauhid. Dengan penuh kesabaran, ia menyeru kaumnya agar kembali kepada jalan Allah. Ia memperingatkan bahwa azab Allah itu nyata, bukan dongeng, bukan ancaman kosong. Namun hati mereka telah tertutup. Kebenaran terasa pahit bagi mereka yang telah biasa hidup dalam dosa. Hari demi hari Nabi Lut menghadapi penolakan. Bahkan sebagian kaumnya secara terang-terangan menantangnya. Mereka berkata, "Jika engkau memang benar, datangkan azab itu kepada kami." Kalimat yang keluar dari kesombongan, namun menjadi bukti bahwa hati mereka telah mati. Nabi Lut tidak pernah lelah. Ia tahu tugas seorang nabi bukan membuat manusia beriman, melainkan menyampaikan kebenaran. Namun kesedihan tetap menyelinap di hatinya. Ia melihat kaumnya semakin tenggelam dalam keburukan, semakin jauh dari cahaya petunjuk. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah kenyataan pahit bahwa di dalam rumahnya sendiri ada seseorang yang tidak sepenuhnya berada di pihak kebenaran. Ujian terberat datang dari dalam rumah sendiri. Istri Nabi Lut hidup serumah dengannya. Ia menyaksikan langsung bagaimana suaminya berdakwah dengan penuh pengorbanan. Ia melihat kesabaran seorang nabi yang dihina, dicaci, bahkan diancam. Namun semua itu tidak membuat hatinya tunduk kepada iman. Secara lahiriah, ia adalah istri seorang nabi, tetapi batinnya berpihak kepada kaum yang durhaka. Ia mengenal kebiasaan kaumnya. Ia memahami keburukan mereka. Namun alih-alih membenci kemaksiatan, hatinya justru condong dan membela. Ia tidak menentang dakwah Nabi Lut secara terang-terangan, tetapi diam-diam menentangnya melalui sikap dan pilihannya.
Inilah ujian paling berat bagi seorang nabi, ketika orang terdekat tidak sejalan dengan misi ilahi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru menjadi ladang ujian. Nabi Lut tetap bersabar, tetap menjalankan perintah Allah, meski tahu bahwa istrinya bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Allah membiarkan keadaan itu berlangsung sebagai pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa hubungan pernikahan tidak menjamin kesamaan iman, bahwa kebenaran tidak diwariskan melalui ikatan darah atau status keluarga. Setiap hati memiliki pilihannya sendiri. Kaum Nabi Lut semakin mendekati batas kehancuran. Dosa dilakukan tanpa rasa takut, peringatan diabaikan, dan di balik semua itu, takdir besar sedang disiapkan oleh Allah. Azab belum turun, namun tanda-tandanya sudah semakin jelas. Dekat dengan kebenaran, namun tidak mencintainya. Istri Nabi Lut bukanlah wanita yang tidak mengenal kebenaran. Ia hidup berdampingan dengan seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah. Setiap hari ia mendengar seruan tauhid, peringatan tentang azab, dan nasihat penuh kasih agar manusia kembali kepada jalan yang lurus. Tidak ada alasan baginya untuk berkata bahwa ia tidak tahu. Kebenaran ada di hadapannya, jelas dan terang. Namun masalahnya bukan pada pengetahuan, melainkan pada hati yang menolak tunduk. Istri Nabi Lut mengenal dakwah Nabi Lut tetapi tidak mencintainya. Ia mendengar peringatan Allah tetapi tidak merasa takut. Di dalam hatinya tumbuh pembenaran terhadap kaumnya sendiri. Ia melihat kemaksiatan, namun menganggapnya sebagai hal biasa. Inilah bahaya terbesar dalam kehidupan beriman, ketika seseorang terbiasa dengan dosa hingga kehilangan rasa benci terhadapnya. Istri Nabi Lut tidak memusuhi suaminya secara terbuka, tetapi sikap diam dan keberpihakannya kepada kaum durhaka adalah bentuk penolakan yang nyata. Ia memilih aman bersama kaumnya daripada jujur bersama kebenaran. Allah tidak menilai kedekatan fisik, tetapi kejujuran iman di dalam hati. Dan pada titik ini, hati istri Nabi Lut telah berpaling, meski raganya masih berada di rumah seorang nabi. Pengkhianatan yang menentukan takdir. Ketika para malaikat Allah datang dalam rupa manusia dan singgah di rumah Nabi Lut, ujian terbesar itu pun datang. Nabi Lut merasa gelisah. Ia tahu betapa rusaknya moral kaumnya dan betapa besarnya bahaya yang mengintai tamu-tamunya. Dengan penuh kecemasan, ia berusaha melindungi mereka. Namun, di saat genting itulah, istri Nabi Lut memilih berpihak kepada keburukan. Ia memberi isyarat, membocorkan informasi, dan memberitahu kaumnya tentang tamu-tamu tersebut. Perbuatannya bukan sekedar kesalahan kecil, melainkan pengkhianatan terhadap amanah dan dakwah. Ia tahu akibatnya. Ia tahu siapa kaumnya. Namun, ia tetap melakukannya. Karena dalam hatinya, ia lebih takut kepada kaumnya daripada takut kepada Allah. Lebih setia pada keburukan daripada pada kebenaran. Saat itulah keputusan Allah semakin dekat. Bukan karena ia istri Nabi Lut, tetapi karena ia memilih jalan orang-orang yang durhaka. Allah tidak menzolimi siapapun. Setiap azab datang sebagai balasan dari pilihan manusia itu sendiri. Bab ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan sekadar status, bukan pula kedekatan dengan orang soleh. Iman adalah keberpihakan yang nyata, terutama saat kebenaran dan keburukan berdiri berhadapan. Dan istri Nabi Lut telah memilih,
dengan pilihannya sendiri. Malam itu terasa berbeda. Udara sunyi, namun hati Nabi Lut dipenuhi kegelisahan. Tanpa diketahui kaumnya, para malaikat Allah datang dalam rupa manusia dan singgah di rumah Nabi Lut. Wajah mereka tampak seperti pemuda-pemuda yang tampan. Nabi Lut menyambut mereka dengan penuh kehati-hatian, karena ia sangat mengenal keburukan kaumnya. Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Nabi Lut tahu jika kaumnya mengetahui kedatangan tamu-tamu ini, maka bahaya besar akan terjadi. Ia berusaha menenangkan diri, berharap malam itu berlalu tanpa musibah. Namun takdir Allah telah berjalan. Kabar kedatangan tamu tersebut mulai menyebar. Bisikan demi bisikan menjalar cepat di tengah kaum yang rusak akhlaknya. Mereka datang berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut, bukan dengan niat baik, melainkan dengan hawa nafsu yang membutakan akal dan hati. Nabi Lut berdiri di depan rumahnya, mencoba menghadang. Dengan suara penuh kepedihan, ia menasihati, memperingatkan, dan memohon agar mereka takut kepada Allah. Namun kata-kata itu tidak menembus hati yang telah keras. Mereka mengejek, menertawakan, bahkan mengancam. Di saat itulah, Nabi Lut menyadari bahwa kaumnya telah sampai pada puncak kedurhakaan. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah nafsu dan kesombongan. Kebenaran terungkap, azab semakin dekat. Ketika keadaan semakin genting dan Nabi Lut merasa tak berdaya, para malaikat pun menyingkap jati diri mereka. Mereka berkata dengan tenang namun tegas bahwa mereka adalah utusan Allah. Hati Nabi Lut pun dikuatkan. Ia akhirnya mengetahui bahwa malam itu bukan sekadar ujian, tetapi awal dari keputusan besar Allah. Para malaikat menenangkan Nabi Lut dan memerintahkannya agar tidak takut. Kaumnya tidak akan mampu menyentuh mereka. Saat itu juga, Allah membutakan mata kaum yang durhaka, membuat mereka kebingungan dan tidak lagi mampu melihat dengan jelas. Namun bahkan dalam keadaan itu, mereka tetap tidak bertaubat. Para malaikat menyampaikan perintah Allah. Azab akan turun saat fajar. Nabi Lut diperintahkan untuk pergi di malam hari bersama orang-orang yang beriman. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh ada yang menoleh ke belakang. Perintah itu tegas, tanpa pengecualian. Di saat yang sama, keputusan Allah terhadap istri Nabi Lut telah ditetapkan. Ia tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Bukan karena ia kurang kesempatan, tetapi karena ia telah memilih berpihak kepada keburukan hingga akhir. Malam itu menjadi saksi bisu antara rahmat dan azab, antara mereka yang taat dan mereka yang durhaka, antara keselamatan dan kebinasaan. Dan ketika fajar menyingsing, sejarah pun bersiap mencatat salah satu azab paling dahsyat yang pernah diturunkan Allah. Perintah hijrah di malam yang menentukan. Setelah kebenaran terungkap dan keputusan Allah disampaikan, malam itu berubah menjadi malam paling menentukan dalam sejarah kaum Nabi Lut.
Para malaikat memerintahkan Nabi Lut agar segera keluar dari kota di waktu malam bersama orang-orang yang benar-benar beriman. Tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Karena saat fajar menyingsing, azab Allah akan turun tanpa bisa dicegah. Perintah itu disertai satu larangan yang sangat tegas. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Larangan ini bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan simbol keterikatan hati. Allah ingin memisahkan dengan jelas antara mereka yang taat sepenuh jiwa dan mereka yang masih menyimpan kecintaan pada keburukan. Nabi Lut memimpin keluarganya dan para pengikutnya keluar dalam gelapnya malam. Langkah demi langkah terasa berat. Kota itu adalah tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun. Namun, iman menuntut pengorbanan. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang untuk menyesal. Di tengah perjalanan itu, ada satu sosok yang hatinya tidak sepenuhnya melangkah pergi. Istri Nabi Lut berjalan bersama mereka, tetapi jiwanya tertinggal di belakang. Hatinya masih terpaut pada kaumnya. Ia masih memikirkan kota yang akan binasa. Dan disitulah ujian terbesarnya dimulai. Ketika hati menoleh, azab pun menyapa. Di saat yang menentukan itu, larangan Allah menjadi pemisah antara keselamatan dan kebinasaan. Ketika yang lain melangkah dengan penuh kepasrahan, istri Nabi Lut melanggar perintah tersebut. Ia menoleh, bukan sekedar menoleh dengan mata, tetapi menoleh dengan hati yang masih condong kepada kaum yang durhaka. Dalam sekejap, keputusan Allah berlaku. Azab yang dahsyat pun turun. Kota itu dihancurkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah diangkat, dibalikkan, dan dihujani dengan batu-batu yang telah ditentukan. Suara kehancuran memenuhi langit dan bumi. Istri Nabi Lut tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Ia binasa bersama kaumnya. Bukan karena ia istri seorang nabi, tetapi karena ia memilih berpihak kepada keburukan hingga detik terakhir hidupnya. Status dan hubungan tak lagi berarti ketika perintah Allah dilanggar. Fajar menyingsing dengan pemandangan yang tak pernah dilupakan. Kota itu lenyap, kaum itu binasa, dan sejarah mencatat bahwa istri seorang nabi pun tidak selamat tanpa iman yang tulus. Kehancuran yang menjadi tanda sepanjang zaman. Ketika fajar benar-benar menyingsing, azab Allah telah selesai menunaikan perintahnya. Kota kaum Nabi Lut tidak lagi seperti sebelumnya. Tempat yang dahulu ramai oleh manusia, kini berubah menjadi puing dan kehancuran. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Yang tersisa hanyalah bekas azab yang menjadi saksi bisu atas kedurhakaan manusia. Allah membinasakan kaum tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah mereka diangkat dan dibalikkan, lalu dihujani batu-batu yang telah ditentukan satu persatu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang mampu melarikan diri. Semua terjadi dengan sangat cepat, namun penuh keadilan. Nabi Lut dan orang-orang yang beriman menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan. Hati mereka dipenuhi rasa takut sekaligus syukur. Takut karena menyaksikan dahsyatnya murka Allah, dan syukur karena mereka diselamatkan oleh rahmat-Nya. Namun di balik keselamatan itu, ada kesedihan mendalam di hati Nabi Lut. Seorang nabi tetaplah manusia. Ia kehilangan istrinya, bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai jiwa
yang memilih jalan kebinasaan. Peristiwa ini bukan sekedar kehancuran sebuah kota, melainkan peringatan keras bagi seluruh umat manusia. Allah menunjukkan bahwa ketika dosa dilakukan secara terang-terangan, dibela dan dibanggakan, maka azab bukan lagi ancaman kosong. Ia adalah kenyataan yang pasti datang pada waktunya. Pelajaran iman yang tidak pernah usang. Kisah istri Nabi Lut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan untuk membuka aib, tetapi untuk menjadi pelajaran sepanjang zaman. Allah menjadikannya perumpamaan bahwa iman adalah urusan pribadi, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dititipkan, dan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun selain Allah. Ia hidup bersama seorang nabi, namun itu tidak menyelamatkannya. Ini adalah tamparan lembut bagi siapapun yang merasa aman hanya karena lingkungan, keluarga, atau status keagamaan. Allah tidak menilai seberapa dekat kita dengan orang salih, tetapi seberapa taat kita kepadanya. Bab ini mengajarkan bahwa keberpihakan kepada kebenaran harus total. Tidak cukup sekadar tahu mana yang benar dan salah. Tidak cukup sekadar berada di sisi orang baik. Ketika kebenaran dan keburukan berdiri berhadapan, iman diuji melalui pilihan. Setiap kita sedang berjalan menuju satu akhir. Tidak ada yang tahu kapan fajar terakhir dalam hidupnya akan datang. Maka sebelum terlambat, Allah memberi kita peringatan melalui kisah ini, agar kita tidak menunda taubat, agar kita tidak merasa aman dengan dosa, agar kita tidak mengira bahwa kedekatan dengan orang soleh akan menyelamatkan kita tanpa ketaatan. Karena pada akhirnya, setiap jiwa akan berdiri sendiri di hadapan Allah membawa imannya masing-masing. Saudaraku, kisah istri Nabi Lut adalah pengingat abadi bagi kita semua. Dekat dengan kebaikan dan orang soleh bukanlah jaminan keselamatan. Iman tidak diwariskan, tidak bisa dititipkan, dan hanya bisa tumbuh dari hati yang tulus. Pilihan kita setiap hari menentukan nasib kita di hadapan Allah. Jangan pernah menunda taubat. Jangan merasa aman dengan dosa, dan jangan mengira bahwa kedekatan dengan lingkungan soleh akan cukup tanpa kepatuhan kepada Allah. Kita belajar dari kisah ini bahwa ketaatan total dan keberpihakan kepada kebenaran adalah kunci keselamatan. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap niat akan dicatat. Allah Maha Adil, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaiki iman, membersihkan hati, dan menjaga diri dari godaan dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang selalu menempatkan Allah di atas segalanya, dan yang dijaga dari kehancuran akibat pilihan yang salah. Terima kasih telah menonton di channel Cahaya Umat. Semoga video ini membawa manfaat, membuka hati, dan menguatkan iman kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar cahaya dakwah bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.